Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih-solihah, bagaimana kabarnya sore hari ini? Gimana dengan puasanya? Masih tetap semangat kan? Alhamdulillah. Oke solih-solihah, pada sore hari ini Ustadzah Anggi akan bercerita tentang salah seorang sahabat Nabi yang sangat disayangi oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah masuk Islam, dia tetap menjadi panglima perang yang luar biasa dan juga mendapatkan salah satu julukan, yaitu Syaifullah atau pedang Allah. Ada yang tahu siapakah dia? Ya, betul sekali. Dia adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ikut serta dalam peperangan-peperangan yang diikuti oleh kaum muslimin melawan kaum Quraisy ataupun melawan orang-orang Eropa. Nah, salah satu peperangan yang diikuti oleh Khalid bin Walid yaitu adalah Perang Mu'tah. Perang Mu'tah ini adalah perang antara kaum muslimin yang melawan kaum Nasrani. Perang ini terjadi selepas perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah tidak mengikuti perang tersebut. Rasulullah mengutus salah satu utusan dari kaum muslim untuk mendatangi gubernur dari Basrah. Ternyata gubernur dari Basrah itu menolak kedatangan dari utusan yang dikirim Rasulullah untuk menemuinya. Tidak hanya ditolak, utusan tersebut juga dibunuh oleh gubernur Basrah tersebut. Mendengar hal itu, kaum muslim di Madinah merasa bahwa hal tersebut adalah salah satu deklarasi perang yang dikirimkan oleh gubernur Basrah kepada kaum muslim di Madinah. Kaum muslim Madinah bersiap untuk melakukan peperangan dengan gubernur Basrah atau dengan Romawi Bizantium. Pada perang Mu'tah ini Rasulullah tidak mengikuti perang ini. Rasulullah menyiapkan 3.000 pasukan muslim untuk ikut serta pada perang Mu'tah ini. Rasulullah sudah berpesan kepada pasukan-pasukan muslim tersebut dengan menunjuk Zaid bin Haritsah sebagai panglima perang pertama pada peperangan Mu'tah ini. Rasulullah juga berpesan kepada kaum muslimin, jika nanti Zaid bin Haritsah gugur syahid dalam peperangan ini, maka panglima perang akan digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Jika ternyata Ja'far pun harus gugur di medan perang, maka pasukan perang akan dipimpin oleh Abdullah bin Rawahah. Namun, jika Abdullah pun harus gugur syahid di medan pertempuran ini, Rasulullah menyerahkan keputusan kepada seluruh pasukan perang untuk menunjuk salah satu panglima dari pasukan untuk menjadi pemimpin pasukan. Solih-solihah, ternyata setelah pasukan muslim sampai ke Romawi Bizantium, sebelumnya gubernur Basrah sudah mendengar bahwa akan ada 3.000 pasukan muslim yang akan menyerang pasukan-pasukannya. Dia kemudian menyiapkan 100.000 pasukan. Ditambah lagi dia mendapatkan tambahan kekuatan 100.000 pasukan lagi dari Romawi. Berarti kalian bisa bayangkan 3.000 pasukan muslim harus melawan 200.000 pasukan dari gubernur Basrah. Saat itu, mendengar hal itu, kaum muslim sempat merasa takut, sempat merasa khawatir, dan juga mereka was-was. Apakah mereka bisa mengalahkan pasukan dari gubernur Basrah tersebut?
mereka juga mengutus salah satu utusan untuk menjelaskan ini, mengatakan keadaan ini kepada Rasulullah. Namun karena pimpinan-pimpinan kaum muslim adalah orang-orang yang hebat, saat itu panglima pasukan mereka, Zaid bin Haritsah, menguatkan pasukan-pasukannya agar tetap bersemangat untuk melakukan perlawanan dengan pasukan dari Gubernur Basrah. Zaid berkata kepada pasukan-pasukannya bahwa yang mereka lakukan saat ini bukanlah hanya sekedar peperangan biasa, namun peperangan untuk mendapatkan hak-hak muslim. Jika mereka gugur, tentunya mereka akan gugur sebagai orang yang mati syahid. Nah, mendengar semangat dari panglima perang mereka, kaum muslimin kembali tergugah semangatnya dan tetap bersemangat untuk meneruskan peperangan yang akan mereka lakukan. Dalam peperangan tersebut, ternyata Zaid bin Haritsah harus gugur dalam peperangan sehingga digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib pun harus gugur dalam peperangan, kemudian digantikan oleh Abdullah. Abdullah pun gugur dalam peperangan. Mengingat perkataan Rasulullah sebelum mereka berangkat berperang, bahwa ketika Abdullah gugur, maka mereka harus memutuskan sendiri siapakah yang akan menjadi panglima perang selanjutnya. Akhirnya diputuskan saat itu panglima perang selanjutnya yang ditunjuk adalah Khalid bin Walid, seorang pedang Allah. Solihah, setelah Khalid bin Walid ditunjuk sebagai panglima perang masuk pasukan muslim, dia kemudian menyusun strategi untuk mengalahkan pasukan dari Basrah. Adakah yang tahu apa strategi yang dilakukan oleh Khalid bin Walid? Betul sekali. Dia membagi pasukan menjadi dua bagian. Satu pasukan di sisi kanan musuh dan juga satu pasukan di sisi kiri musuh. Saat itu, ketika perang sudah dimulai, otomatis pasukan-pasukan muslim menyerang dari sisi kanan dan sisi kiri secara bersamaan. Saat itu, pasukan-pasukan musuh mengira bahwa pasukan muslim mendapatkan tambahan pasukan sehingga bisa menyerang dari sisi kanan dan kiri medan pertempuran. Mereka merasa takut dan kemudian mereka dipukul mundur dan akhirnya pergi dari peperangan. Nah, akhirnya pasukan Khalid bin Walid kembali menuju Madinah dengan membawa kemenangan dari perang Mu'tah tersebut. Ternyata setelah mereka sampai di Madinah, beberapa orang muslim merasa kecewa. Walaupun mereka memenangkan peperangan ini, walaupun Khalid bin Walid berhasil membawa pasukannya menuju kemenangan, namun mereka tidak mau untuk mengejar pasukan-pasukan musuh dan justru malah memilih untuk kembali ke Madinah. Tapi Rasulullah SAW berkata kepada kaum muslim di Madinah, mereka pulang bukan karena mereka takut, dan mereka pulang peperangan ini bukan mereka tidak kalah dengan peperangan ini, tapi justru mereka telah memenangkan peperangan ini. Tahukah kalian solihah, dari perang Mu'tah ini total dari orang-orang yang gugur dari pasukan muslim hanya 12 orang saja. Khalid bin Walid sendiri pun berkata bahwa perang Mu'tah ini adalah peperangan yang sangat sengit antara kaum muslimin dan juga kaum kafir. Bahkan Khalid bin Walid menghabiskan 9 pedang yang dibawanya, mematahkan 9 pedang yang dibawanya
dan hanya tersisa 1 pedang. Solih solihah, itu adalah salah satu kejayaan Khalid bin Walid dalam menjadi panglima perang. Setelah itu, setelah peperangan Mu'tah, dia menjadi panglima perang di banyak sekali peperangan-peperangan yang dilakukan kaum muslim melawan kaum kafir. Tentunya selalu diakhiri dengan kemenangan-kemenangan oleh pasukan kaum muslim. Solih solihah, tahukah kalian, Khalid bin Walid ini juga salah satu orang yang sangat rendah hati. Dia sama sekali tidak pernah terpikirkan akan capaian-capaiannya. Dia tidak pernah menyombongkan pencapaian-pencapaiannya yang sudah dia raih. Khalid bin Walid wafat di bulan ini, bulan yang sangat mulia ini, pada tanggal 18 Ramadan tahun 21 Hijriah. Khalid bin Walid menghembuskan nafas terakhirnya. Solih solihah, itu tadi cerita tentang Khalid bin Walid. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari cerita tersebut? Ayo, siapa yang tahu? Raise your hand. Ya, excellent sekali. Keteguhan. Khalid bin Walid adalah salah satu sahabat Nabi yang sangat teguh dan juga berpendirian hebat. Dia percaya diri luar biasa ketika harus memimpin pasukan-pasukan perangnya yang walaupun saat itu jumlahnya jauh sangat berbeda dengan pasukan musuh. Dia sangat percaya diri untuk bisa memenangkan peperangan-peperangan tersebut. Solih solihah. Itu tadi sedikit cerita tentang Khalid bin Walid yang bisa Ustadzah sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari setiap cerita-cerita yang Ustadz dan Ustadzah sampaikan. Ustadzah Anggi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.